Tapi ini fenomena yang kemudian membuat kita bingung gitu loh. Sebenarnya bagaimana sih caranya dia ini nyebar? Siapa sih yang kena, ya kan? Dan seterusnya. Itu baru metode penyebarannya aja kita bingung. WHO aja bingung, pernah mengatakan, oh nggak usah, yang flu aja yang pakai masker. Sekarang kan semua orang sudah pakai masker. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang muda-muda harus tampil. Inilah digital democracy. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu dan berbahagia. Berbahagia semua. Dan jangan lupa kita hidup dalam pengendalian dalam pengertian terkendali. Teman-teman saya menulis judul percakapan kita ini adalah tetap waspada sahabat. Saya sebenarnya ada menulis juga tentang ini, tetapi saya belum publish karena berdasarkan pengalaman di lapangan saya menemukan bahwa dinamika COVID-19 ini tidak saja mengacaukan kita masyarakat biasa, tapi juga mengacaukan para ilmuwan. Sehingga di antara para ilmuwan sendiri, di antara laboratorium penelitian di seluruh dunia, itu menemukan gejala yang berbeda terhadap COVID ini. Indonesia sendiri menjadi headline di dunia karena penelitian beberapa lembaga biologi molekuler yang ada di Indonesia, fakultas-fakultas kedokteran dan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, klinik-klinik independen, ya, lembaga-lembaga lab independen, khususnya lembaga biologi molekuler yang paling tertua di Indonesia ini, yaitu lembaga biologi molekuler Eijkman yang kantornya ada di Fakultas Kedokteran UI, ya, sebagai sebuah lembaga biologi molekuler yang berdiri sejak zaman Stovia, ya, nama daripada Fakultas Kedokteran UI pada zaman Belanda, sebagai cikal bakal studi ilmu kedokteran di Indonesia, yang Eijkman itu sendiri diambil dari nama seorang penerima hadiah Nobel, ya, pada zaman Indonesia belum berdiri karena melakukan penelitian terhadap penyakit beri-beri di Pulau Jawa. Teman-teman sekalian, lembaga-lembaga penelitian, lembaga ilmu pengetahuan di seluruh dunia juga mengalami kegalauan. Jadi jangankan kita rakyat biasa, ya, mereka pun juga sedang menyimpulkan sebenarnya karakteristik daripada COVID-19 ini apa sebenarnya gitu. Kemarin-kemarin kita hanya berdebat soal COVID ini natural phenomena atau man-made cases gitu. Jadi dia adalah fenomena natural, kemunculan virus atau mutasi dari virus-virus yang pernah ada dari corona sebelumnya, atau sesuatu yang dibuat. Nah, jadi sekali lagi kita tadi berdebat soal itu, tetapi rupanya secara material, materi DNA, protein daripada COVID ini sendiri juga mengalami perubahan yang punya efek yang juga berubah dan berbeda-beda terhadap
tubuh manusia. Jadi karena itulah kita harus tetap waspada dan belajar gitu bagaimana caranya tetap kita menjadi orang yang sehat, orang yang kuat, dan jangan menjadi korban dari COVID ini. Lebih baik kita menjadi yang sehat dan bisa menolong orang lain daripada pada kita yang terkena dan kemudian menjadi korban yang tidak bisa menolong orang lain. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri juga kita nggak sanggup. Karena itu kita harus menjaga kesehatan kita harus menjaga kebiasaan hidup kita. Nah, saya menggarisbawahi bagaimana kalau teman-teman atau kita semua, na'udzubillah min zalik, terkena. Sebuah tragedi sebenarnya bukan semata-mata karena virusnya itu sendiri, tetapi karena sistem negara berhadapan dengan orang yang terkena COVID itu, dia itu diumumkan. Ya, ada juga orang yang secara sadar mengumumkan dirinya sendiri supaya orang tidak usah silaturahim kepada dia, tidak usah ketemu dia, tidak usah berhubungan dan sebagainya. Atau karena habis berhubungan harusnya dia melakukan swab atau PCR atau paling tidak rapid test. Jangan-jangan dia juga kena ketika habis bertemu dengan orang yang baru diumumkan atau mengumumkan dirinya itu. Pengumuman itu sendiri merupakan pukulan batin kepada kita. Apalagi kalau kemudian aparat kemudian menjemput paksa lah, istilahnya itu pakai ambulans setelah namanya diumumkan, itu gegernya banyak, keluarganya geger ya dan sebagainya. Maka dalam situasi seperti itu, lagi-lagi karena COVID ini adalah satu fenomena yang unik yang tidak terlalu bisa kita mengerti ya. Sebagai salah satu contoh misalnya, saya mengenal seseorang yang datang dalam keadaan agak flu, datang berziarah atau takziah ya kepada orang meninggal. Dia berdoa di depan jenazah, lalu kemudian jenazah itu diumumkan oleh rumah sakit terkena COVID. Padahal yang datang itu banyak banget, itu ratusan orang paling tidak datang ke situ. Lalu kemudian dia di antara masyarakat yang tidak terlalu sadar begitu ya dengan ini semua, dia sendiri secara mandiri datang ke sebuah lembaga laboratorium yang independen ya. Dia minta di swab, lalu setelah di swab kemudian ini pada hari, jadi dia pulang dari takziah itu sebenarnya dia sudah sadar bahwa ketika rumah sakit mengumumkan bahwa si jenazah itu terkena COVID, dia sendiri sudah melakukan sudah melakukan isolasi mandiri di kamarnya. Tapi karena tekanan dari keluarga ya kan, dan juga dengan kesadaran dia, pada hari ke-11 atau 12 gitu, isolasi mandirinya dia datang untuk dilakukan swab. Pada hari ke-13 ya, dalam keadaan dia sudah sehat, sudah seger, dia diumumkan oleh lab itu ya, dan ditangkap datanya oleh Kementerian Kesehatan bahwa dia positif COVID. Keluarganya panik, anak-anaknya panik, semuanya panik ya. Rumah sakit ada yang memaksa dia supaya dijemput pakai ambulans lah, pakai APD dan sebagainya. Itu terjadi negosiasi di dalam keluarganya dan rumah sakit. Saya sendiri menyarankan supaya tetap isolasi mandiri karena orang itu merasa sehat dan mulai membiasakan kehidupan sehat. Nah, alhamdulillah baru saja dia diumumkan negatif setelah PCR kembali. Saya ada pertanyaan gitu. Bagaimana dari satu takziah yang dihadiri oleh ratusan orang, yang lain itu tidak ada yang sadar bahwa dia harus isolasi mandiri. Mungkin juga sebagian melakukan isolasi mandiri, tapi tidak ada yang di rapid dan PCR. Ya katanya yang menangani jenazah juga hanya di rapid katanya dan negatif. Tapi kok hanya dia yang kemudian secara mandiri melakukan isolasi mandiri dan lakukan tes PCR, swab, dan dinyatakan positif. Lalu yang lain kemana?
Kenapa yang lain tuh tidak kena? Saya nggak mau menyalahkan sistem kita, itu saya kira pemerintah bekerja keras sekarang ini dengan tuduhan yang bermacam-macam dari pihak luar dan sebagainya. Tapi ini fenomena yang kemudian membuat kita bingung gitu loh. Sebenarnya bagaimana sih caranya dia ini nyebar? Siapa sih yang kena, ya kan? Dan seterusnya. Itu baru metode penyebarannya aja kita bingung. WHO aja bingung, pernah mengatakan, oh nggak usah, yang flu aja yang pakai masker. Sekarang kan semua orang sudah pakai masker. Jangankan kita, lembaga yang penuh dengan top researcher di dunia ini, di WHO sana, itu juga mengalami perubahan-perubahan pandangan terhadap virus ini. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, karena itu sekali lagi ya, saya memohon kewaspadaan. Karena saya dengar yang terakhir, COVID ini tidak saja menyerang saluran pernafasan, COVID ini juga menyerang darah. Dia menyebabkan kekentalan darah, sehingga orang tuh secara tidak sadar, karena darahnya mengental, dia kekurangan oksigen, dan orang itu menghadapi apa yang disebut dengan happy hypoxia, ya. Dia kekurangan oksigen, tapi dia nggak sadar bahwa dia kekurangan oksigen. Parkir dulu ya. Dia nggak sadar dia kekurangan oksigen. Lalu kemudian tiba-tiba, ya, dengan kekurangan oksigen itu, ya tentu orang yang kurang oksigen, ya kan, transportasi atau bahan makanan, parkir dulu ya, dan lain-lain sebagainya itu menjadi bermasalah. Nah, karena itu saya udah sampai teman-teman, saya membuat saran sederhana aja. Tetap pakai masker, ya. Dan sebenarnya saya pengen ngasih tahu cara pakai masker itu, ya. Maka masker itu gini, ada masker yang medik sifatnya seperti ini, di tempat terang ya. Ada tempat medik sifatnya seperti ini. Ini mungkin sekali pakai dan sebagian orang menganggapnya itu mahal. Tapi juga tidak ada masalah kita pakai masker yang terbuat dari kain dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Meskipun saya sendiri ada banyak catatan tentang masker-masker yang terbuat dari kain itu, tapi mungkin secara sederhana nggak ada masalah. Tapi kalau bisa, kalau usul saya, ya, itu dilapisi dengan tisu, ya, tisu seperti ini, ya, yang sering-sering diganti nanti. Tisunya itu dimasukkan ke dalam masker yang kita ambil. Ini seperti misalnya ini ada masker partai ini misalnya kayak gini, masker partai kayak gini, taruh tisu di dalamnya, ya kan? Nah, baru kita pakai dia, sehingga nafas kita itu ditutupi oleh tisu itu. Kita tutup seperti ini, baru kita pakai, ya, atau kita pakai begini. Nah, tapi sekali lagi saran saya pakai masker. Dan saya termasuk orang yang membiasakan di tisunya itu saya taruh minyak angin dan sejenisnya gitu. Karena itu bisa punya efek aroma yang, ya sekali lagi ini karena kita nggak tahu semuanya ya, aroma yang bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Mudah-mudahan dia bisa punya efek untuk mematikan atau paling tidak menjinakkan virus ini. Jadi saya kemana-mana membawa minyak angin untuk mengganti tisu, ya seperti ini ya minyak anginnya. Lalu saya buka, lalu saya masukin ke sini, baru saya tutup, baru saya taruh masker di atasnya gitu. Nah, itu pakai masker teman-teman, jangan nggak pakai masker, terus saja pakai masker. Ya, dimanapun Anda berada, terutama di tempat yang ramai orang itu pakai masker. Yang kedua tentunya jaga jarak, ya, jauhi kerumunan, itu penting juga karena kita nggak tahu siapa yang ada di dalam kerumunan itu. Kalau terpaksa Anda berada di kerumunan, kalau ada yang punya face shield, ya, maka juga Anda bagus memakai face shield seperti ini. Ya, ini mungkin selain face karena saya nggak tahu juga ini soal droplet kan. Problemnya kan kalau kita sekedar memakai masker seperti ini juga
bisa tembus oleh droplet, karena apalagi maskernya itu yang bukan medik ya, dia bisa masuk droplet karena semburan orang berbicara di samping kita. Maka kalau kita selain pakai masker, lalu kita memakai face shield seperti ini, maka tentu akan lebih baik kalau ada kerumunan gitu. Yang terakhir ya, selain cuci tangan, kebiasaan hidup sehat seluruhnya harus kita kerjakan. Terbiasalah dengan seluruh kebiasaan hidup sehat. Ya, berulang-ulang saya mengatakan kebersihan misalnya sebagian daripada iman. Dan kebiasaan hidup sehat yang lainnya, makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, ya kan? Berolahraga rutin. Tadi alhamdulillah saya sempat bersepeda hampir 1 jam. Dan teman-teman terus harus berolahraga, makan makanan sehat. Dan sekali lagi, tidak ada data yang mengatakan minum alkohol bisa mematikan COVID, tidak ada. Ya, itu banyak orang yang menganggap seolah-olah dengan minum alkohol itu virus mati, itu tidak ada. Tetap harus sehat ya. Kebiasaan-kebiasaan sehat yang sudah ada dan sudah pernah ada kita jalankan. Itu saja teman-teman sekalian, saya menyarankan Anda untuk tetap waspada ya. Semoga kita tidak boleh menjadi korban, dan karena kita ingin bantu orang. Kalau kita menjadi korban, kita nggak bisa bantu orang. Bahkan kita bisa mengorbankan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu saja, saya terima kasih banyak yang memperhatikan. Ini lebih dari 500. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Sehat selalu teman-teman, ya, jangan patah semangat, terus bekerja, terus menjadi yang kuat, terus yang menjadi positif dengan hidup ini, karena ini semua pasti ada hikmahnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.